Jadi begitu Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa barang siapa yang nambahin uang jajan, nambahin jatah belanja, artinya hari Asyura makanannya lebih enak, jajanannya lebih banyak, itu rizkinya diluasin oleh Allah sepanjang tahun. Dan itu mujarrab. Banyak kaum solihin dari kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan fa'alnahu fawajadnahu kadzalik. Kita kerjain tuh anjuran Nabi dan kita dapetin kemanjurannya, kita dapetin hasilnya, rizki lebih berkah dan lebih luas begitu. Jadi bapak-bapak hari ini tambahin jatah belanja istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair bitigha amardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa inna alaih. Ahbabana al-fadil jamaah kaum muslimin wal muslimat asadakumullah. Alhamdulillah kita berada di hari yang mulia, hari yang penuh dengan keberkahan. Meskipun mungkin terjadi perbedaan kalender atau perbedaan penanggalan antara saudara-saudara muslim kita yang mungkin berpatokan kepada kalender Muhammadiyah atau yang berpatokan kepada kalender Nahdlatul Ulama, tapi yang pasti kendatipun yang Asyura-nya sudah kemarin, maka dia hari ini mendapatkan kemuliaan hari Jumat yang juga dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam. Kemudian jika memang kalender yang dijadikan patokannya adalah kalender Nahdlatul Ulama, maka di hari ini ia mendapatkan dua kemuliaan sekaligus, yaitu kemuliaan hari Jum'ah dan juga kemuliaan hari Asyura. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, min adati aslafina, di antara salah satu kebiasaan para salaf-salaf kita itu membacakan hadis-hadis terkait dengan keutamaan hari Asyura. Karena hari ini begitu luar biasa, atau hari Asyura ini adalah hari yang memiliki kedudukan yang penting dalam syariat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitabil lataifil ma'arif fi mali mawasimil ami minal wadhaif lil imam ibni Rajab al-Hambali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin wa radhiyallahu anhum wa anna bihim ila anqal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam azama fi akhiri umrihi alla yasumahu mufradan
bal yadummu ilaihi yauman akhara mukhalafatan li ahlil kitabi fi siyamih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berencana di ujung umurnya atau di ujung usianya untuk tidak melakukan puasa Asyura secara tunggal, maksudnya cuma hari Asyura saja. Bal yadummu ilaihi yauman akhar, akan tetapi beliau gabungkan kepada hari Asyura tersebut hari yang lain, mukhalafatan li ahlil kitabi fi siyamih, sebagai bentuk untuk membedakan antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Fa fi sahih muslimin, dan di dalam sahih Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyamih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa tersebut. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana al-amul muqbilu, apabila datang tahun yang akan datang insyaallah, sumnal yaumat tasi', tahun depan kalau masih ada umur insyaallah kami atau kita puasa tanggal 9. Qala falam ya'til amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, enggak sampai datang tahun yang berikutnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ini kan kejadian di Muharram, kemudian masuk bulan Dhafar, masuk bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal itulah Rasulullah wafat, sehingga Muharram tahun berikutnya Rasulullah tidak menjumpai, makanya nggak sempat untuk melakukan puasa pada hari ke-9. Wa fi riwayatin lahu aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dan dalam riwayat yang lain yang juga bermuara sanadnya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi', kalau aku masih ada umur sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari ke-9. Wa fi musnadil imami Ahmad, dan di dalam musnad al-Imam Ahmad, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu yauma asyura wa khaliful yahud, berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, berpuasalah kalian satu hari sebelum hari Asyura, wa ba'dahu yauman, dan satu hari setelah hari Asyura. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh non muslim,
maka dilihat oleh baginda Nabi, kalau kebaikan tersebut yang melakukan adalah ahlul kitab, maka Rasulullah adopsi perbuatan tersebut. Sebagaimana puasa, ini adalah kebaikan. Puasa Asyura itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah tanya mereka, kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Kata orang-orang Yahudi, dzaka yaumun najjallahu fihi Musa. Itu adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejar-kejaran Fir'aun. Wa rafa'a fihi Isa ilas sama. Dan hari di mana Allah angkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih prioritas terhadap Nabi Musa daripada kalian. Ya. Jadi memang peristiwa-peristiwa ini terjadi banyak di tanggal 10 Muharram. Namun memang orang Yahudi tidak meyakini 10 Muharram itu, ya, atau tidak meyakini Nabi Isa diangkat ke langit. Mereka itu meyakini Nabi Isa itu mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang-orang Nasrani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan itu memiliki keserasian dengan ajaran kita, seperti dalam hal ini puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Namun catatan pentingnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan sesuatu untuk membedakan antara mana amaliyahnya orang Yahudi dan mana amaliyahnya Muslim. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar membedakan antara rutinitas orang Yahud, rutinitas orang Nasrani, dibikinlah atau dihimbaulah oleh Rasulullah untuk berpuasa 1 hari sebelum hari Asyura. Wahakadha. Nah, sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ini jadi pengingat buat kita. Kalau ada amaliyah orang Yahud dan orang Nasrani yang memang memiliki kesamaan dengan perbuatan atau amaliyah yang ada dalam Islam, ya, boleh-boleh saja kita lakukan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, ya kita jangan kerjakan. Kalau kebaikan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, lakukan, tapi jangan dengan tata cara mereka. Kita lakukan dengan tata cara mereka, dengan tata cara kita. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa musyabahatu ahlil kitab, meniru ahlil kitab fi wajhin mahmud, dalam satu sisi terpuji. Namun min wajhin akhar, dari sudut pandang yang lain hal itu juga tercela. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak plek-ketiplek ngikutin apa yang ada di ahlul kitab. Masalahnya saat ini banyak generasi muslim yang kemudian menjadikan ahlul kitab sebagai role model kehidupan mereka, menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai contoh, sebagai panutan, lupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hiburan mereka diikutin, hiburan Rasulullah nggak diikutin. Rutinitas mereka ditiru, rutinitas Rasulullah nggak tahu. Perbuatan-perbuatan mereka diagung-agungkan, tapi perbuatan baginda Nabi disepelekan. Nah, ini musibah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltumuh.
kalian ini suatu hari akan ngikutin garis hidup atau akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang datang sebelum kalian. Yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara. Shibron bi shibrin, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta. Hatta law dakhalu hujra dubbin la dakhaltumu, bahkan kalau kalian masuk ke dalam lubang iguana, kalian pasti bakal ngikutin. Nah ini jamaah sekalian, dan hal inilah yang sekarang mulai atau dari sejak dahulu mulai dikampanyekan agar umat Islam sedikit demi sedikit menjauh dari rutinitas, menjauh dari kebiasaannya. Sering kita sampaikan ala sabilil mithal sebagai sebuah contoh, ya. Dulu umat Islam di Indonesia seperti umat Islam pada umumnya, hari Jumat libur karena itu adalah hari raya mingguan, dipakai waktunya untuk ibadah sholat Jumat, sehingga karena libur gampang melakukan sunnah-sunnah yang sudah Nabi ajarkan. Datang pagi-pagi at-tabkir ilal jum'ah, ya, terus kemudian mandi untuk hadir sholat Jumat, bebersih dengan pakaian yang paling terbaik. Dalam madhab Syafi'i dianjurkan menggunakan pakaian serba putih. Hakada. Terus khotibnya dianjurkan masuk masjid langsung naik mimbar. Itu begitu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sekarang hari Jumatnya nggak libur, ya, kita kasih waktu libur kita untuk agama lain, mereka bisa tenang beribadah di hari Minggu, kita yang justru kelabakan untuk ibadah di hari Jumat. Kita susah buat mandi untuk sholat Jumat, kecuali mungkin ya silakan kita mandi dari mau berangkat kerja tuh ada solusi deh kalau buat mandi mah. Ada solusi kalau buat mandi. Apa solusinya? Pagi-pagi kita mau berangkat kerja, mandinya niatin nawaitul gusla li huduril Jum'ah. Saya niat mandi untuk hadir sholat Jumat. Tapi kan mau nggak mau biasanya pakaian sholatnya sama pakaian kerjanya sama. Ada orang yang mungkin lebih resik, lebih rapi, sengaja dia bawa pakaian khusus untuk sholat Jumat. Wahada akramahullah, ini orang masya Allah, Allah muliain dia dengan kesungguhan tersebut. Terus tabkir agak sulit. Kita datang pagi-pagi juga bilang mau ke masjid, ujung-ujungnya nyampenya mau ke kantor dulu. Ya, kalaupun kita niat pagi-pagi nih nawaitu tabkir lillahi ta'ala, kan gak langsung ke masjid, kita mampir dulu ke kantor. Khotib udah susah buat melaksanakan yang seperti Nabi SAW lakukan. Kalau dulu khotib datang jam berapapun bebas, masyarakat nungguin, makmum nungguin. Kalau sekarang khotib dicariin, jamaahnya mau ada mau enggak, masa bodoh, ya. Kita kalau khutbah di hari Jumat tuh asal udah jam 11:30 udah di ultimatum, Ustaz udah nyampe mana. Nah, kalau dulu karena tidak ada kebiasaan seperti ini, karena memang jamaahnya juga libur, masuk waktu jam 12, khotib datang 12:05, gak jadi masalah. Karena memang sunnahnya demikian. Nabi itu kalau khutbah dari rumah masuk ke masjid langsung naik mimbar, ya. Nggak ada tuh yang namanya buat khotib tuh sebetulnya sholat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah. Kalau sekarang karena kita datangnya kudu rada pagi-pagian, kadang diingetin, apalagi kalau di wilayah perkantoran, 11:30 minimal kudu nyampe, ya. Nah, kalau 11:30 kita belum nyampe, pada deg-degan tuh, bingung siapa ntar yang mau gantiin, ya. 11:30 kita nyampe, ya mau nggak mau karena ditempatinnya di masjid,
ya kita sholat sunnah deh, ngikutin nama yang lain, akhirnya qobliyah. Padahal bagi khotib dianjurkan masuk masjid langsung naik mimbar. Kenapa semua ini perubahan terjadi? Ya karena jamaahnya hari Jumat kerja, nggak libur, sehingga mereka terhimpit oleh waktu, dikejar-kejar sama waktu istirahat. Padahal kita mayoritas, ya. Padahal kita mayoritas. Sekarang kita dibikin libur Sabtu dan Minggu. Padahal kalau weekendnya Jumat Sabtu, kita bisa lebih leluasa melakukan setiap kegiatan dan amaliyah kita, terutama di hari Jumat, sesuai dengan standar fikih yang paling top. Wahakada. Ya inilah fakta yang terjadi. Di negara Arab ada dua jenis. Ada negara Arab yang udah mirip-mirip kayak kita, ya. Kita di Tunis itu liburnya sama, Sabtu Minggu. Waktu di Libya liburnya Jumat Sabtu. Di Hadramaut liburnya Kamis Jumat untuk pelajar. Sebagian madrasah atau sebagian lembaga pendidikan ngambil liburnya Jumat Sabtu. Yang pasti Jumat libur, biar kita leluasa untuk melakukan berbagai macam sunnah-sunnah yang ada pada hari Jumat. Yang selanjutnya, di hari Asyura ini dianjurkan kita bersedekah. Wa amma shadaqatu fihi, adapun sedekah pada hari Asyura. Ruya an Abdullah bin Amr bin al-As, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As qala, beliau menceritakan, man shoma Asyura fa ka'annama shoma sanata, barang siapa yang puasa pada hari Asyura dapat pahala seperti dia puasa setahun. Wa man tasaddaqa fihi kana ka shadaqatis sanati, dan barang siapa yang bersedekah di hari Asyura maka dia dapat pahala seperti sedekah sepanjang tahun. Akhrajahu Abu Musa Al-Madini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini. Sedekah fakir miskin sama fuqara wal yatama, ya, anak-anak yatim. Wa amma tausi'atu fihi 'alal iyal. Nah, ini hadis ibu-ibu demen nih, ya. Adapun terkait amalan lain di bulan atau di hari Asyura adalah at-tausi'atu 'alal iyal, ngelebihin uang belanja, uang jajan. Nah, ngelebihin uang jajan atau uang belanja. Faqala Harbun, dikatakan oleh seorang yang bernama Harb, sa'altu Ahmad bin sa'altu Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, anil haditsil ladzi jaa, tentang sebuah riwayat, man wassa'a ala ahlihi yauma Asyura, barang siapa yang memberikan jatah lebih belanja pada keluarganya di hari Asyura, falam yarahu syai'a, namun Imam Ahmad pada saat itu belum mendengar hadis ini. Wa qala Ibnu Mansur, kemudian dikatakan oleh Ibnu Mansur, qultu li Ahmad, aku berkata kepada Imam Ahmad, hal sami'ta fil hadits man wassa ala ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'iras sanah. Nah, giliran Abu Mansur nanya, apakah kamu pernah mendengar hadis yang isinya barang siapa yang nambahin jajan keluarganya di hari Asyura maka Allah akan lapangkan rizkinya sepanjang tahun. Faqala, lalu Imam Ahmad bin Hambal menjawab, na'am, iya, ya. Rawahu Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi begitu Pak, Nabi SAW bilang bahwa barang siapa yang nambahin uang jajan, nambahin jatah belanja, artinya hari Asyura makanannya lebih enak, jajanannya lebih banyak,
itu rizkinya diluasin oleh Allah sepanjang tahun. Dan itu mujarrab. Banyak kaum solihin dari kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan fa'alnahu fawajadnahu kadzalik. Kita kerjain tuh anjuran Nabi dan kita dapetin kemanjurannya. Kita dapetin hasilnya. Rizki lebih berkah dan lebih luas. Gitu. Jadi bapak-bapak hari ini tambahin jatah belanja istri, ya. Ibu-ibu ingetin suaminya, "Pak, hari Asyura nih, tambahin jatah jajan." Suaminya bilang, "Saya Muhammadiyah, Neng. Udahan kemarin." Ya. Begitu. Ajak istri ke toko emas. Suruh milih. Pilih, Bu, yang suami ibu sanggup. Begitu. Ayo mah toko emas, beli emas. Pilih dah tuh. Yang mana yang bagus, yang mana yang suaminya sanggup. Bapak kalau udah nyampe di toko emas, udah. Suami istri ngajak ngomong, diamin aja. Kok diam aja, Pak? Ya, karena diam adalah emas. Jadi gak usah beli. Diamin aja terus pulang, yang penting udah diajak, ya. Ya nggak harus yang mahal-mahal, ya. Apalagi ini buat yang Asyura hari ini ada fadilah luar biasa, ya. Belinya habis sholat Jumat, jajannya, belanjanya habis sholat Jumat. Kenapa habis sholat Jumat? Allah dalam Al-Quran bilang apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Carilah rizki dari Allah. Makanya kita dianjurkan sebelum sholat Jumat itu jangan dagang, biar kita mengaktivitaskan diri kita untuk persiapan Jumat. Kalau mau dagang kapan? Selesai sholat Jumat. Itu rizki berkahnya luar biasa. Makanya kita lihat guru-guru kita, termasuk orang yang sudah sampai derajat mufti, itu kalau habis sholat Jumat mereka mampir ke pasar, Pak. Beli sayuran, beli makanan, beli jajanan buat keluarga di rumah, ya. Sambil ntar makan siang diberikan. Kenapa? Tuh, amalan bitilkal ayah. Mengamalkan ayat tadi. Fa idza qudiyatis shalah, kalau dia selesai sholat, fantashiru fil ard. Ente mau ngayap kemana deh? Wabtaghu min fadlillah, carilah rizki dari Allah, ya. Ini ada orang masya Allah ngaji, ya, cerdik dan cerdas. Berangkat Jumat bawa joran, Pak. Tahu joran? Buat mancing. Taruh dititip di masjid, ya, Al Barokah. Selesai sholat Jumat langsung ke empang di Kamlai, ya. Langsung mampir ke Kohod. Nyampe di sono, woi, lu masih pakai sarung, masih pakai baju gamis, sudah mancing aja. Oh iya, kemarin saya ngaji. Kata Pak Ustadz, kalau udah selesai sholat Jumat, berjalanlah di bumi Allah dan cari rizki dari Allah. Oh, dia pakai tuh ayat dalil buat pergi mancing. Boleh nggak? Boleh aja. Yang penting dia tidak meninggalkan sholat, ya. Dia nggak ninggalin sholat asar, nggak ninggalin sholat maghrib, ya. Mancingnya mancing beneran, bukan yang mancing sambil judi, ya. Pulangnya dijadiin hidangan makanan untuk keluarga. Ini masuk ke dalam makna ayat tersebut. Jadi hari ini bapak-bapak kalau mau nambahin jajanan buat anak dan istri, lebih dianjurkan lagi dilakukan selepas sholat Jumat. Apalagi di kita banyak banget tuh tukang jajan, tukang makanan, ya. Wahakada. Jadi tausiul iyal ini masya Allah mujarrab luar biasa. Apalagi kita termasuk umat yang masih demen ngamalin amalan-amalan kalau terkait dengan rejeki. Kalau terkait rejeki luas, usaha lancar, tuh biasanya kita demen tuh ngamalinnya, ya. Oh ini mujarab nih buat rejeki jadi luas, rizki makin lancar, baru diamalin. Kalau giliran amalan-amalan yang terkait dengan manfaat akhirat, kadang-kadang kita nggak
enggak tapi peduli, ya. Tapi fadhol, silakan kita lakukan ini dalam rangka menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kemudian yang selanjutnya ada keistimewaan lain terkait bulan Asyura. Wa an Ibni Abbasin qala huwal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Hari Asyura ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini adalah hari di mana Allah terima taubatnya Nabi Adam. Ya. Kenapa emang Nabi Adam? Yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan siapa? Godaan bini. Godaan iblis. Godaan bininya yang digoda sama iblis. Begitu, ya. Jadi dalam beberapa riwayat justru Nabi Adam tuh nggak takluk waktu digoda sama iblis. Iblis kemudian punya cara gitu. Kalau Adamnya nggak takluk, gua godain Kapoldanya nih, ya. Digodain lah bininya. Kata iblis, ini buah kalau dimakan kamu abadi di surga. Kalau kamu nggak makan, kamu turun ke bumi. Kalau kamu abadi di surga, surga enak, mau apa aja tinggal ada, mau makan gak ribet, mau baju semuanya lengkap, mau perhiasan lengkap, mau makanan-makanan enak, siap santap. Tapi kalau turun ke bumi, mau makan, macul dulu, habis macul nanem dulu, habis nanem siram dulu, habis siram panen dulu, habis panen panasin dulu, habis dijemur giling dulu, habis digiling ditampih dulu, habis ditampih aronin dulu, habis diaronin dikukus dulu, habis dikukus dikipasin dulu. Lihat apa nenek-nenek zaman dulu emang habis kukus langsung makan. Kipasin dulu, habis dikipas baru masukin piring. Lama. Di surga, apa namanya? Kalau bahasa zaman sekarang instant food. Ya. Semuanya serba instan, bahkan lebih instan lagi. Apa yang terbersit di benak kita tersedia. Oh begitu ya? Iya. Mau punya perhiasan di dunia, kudu nambang dulu. Habis nambang, di smelter dulu. Habis itu dipanasin dulu. Habis dipanasin, dibentuk dulu. Habis dibentuk, banyak macam-macam prosesnya baru bisa dipakai. Di sini semua ready. Oh ya udah kalau gitu saya makan nih buah. Hawa, emang kamu mau hidup di surga sendiri? Bagaimana dengan pasangan kamu? Bagaimana dengan kekasih kamu? Masa di ke dunia kamu di surga? Oh iya ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Rayu. Dirayu lah sama Hawa. Itulah kenapa zaman sekarang, sampai zaman sekarang ya kayak begitu. Wanita tunduk kepada kemewahan, laki-laki tunduk sama wanita. Ya, wanita tunduk umumnya sama kemewahan. Dirayu dengan kemewahan, sama tas Buceri, sama tas Gucci, sama tas Lacoste. Tergoda, ya buat bahan ceramah Pak Haji. Iya, punya apa kagak? Ada juga Lacoste yang palsu, yang pala buayanya belah kiri. Itu begitu. Perempuan gampang tergoda dengan kemewahan. Kalau laki-laki kan simple-simple aja, sama kemewahan biasa-biasa aja, nggak terlalu nonjolin. Ya, laki-laki masa lu udah pakai celana panjang, baju rapih, rada wangi juga udah beres. Yang penting mah dompet penuh.
Tapi dompet penuh apa dipakai buat yang mewah-mewah seperti umumnya kaum wanita doyan belanja? Nggak terlalu laki-laki mah. Apa yang bikin laki-laki kartu kreditnya atau saldonya gampang habis untuk belanja barang-barang mewah? Ya umumnya karena rayuan wanita. Ya, Om beliin saya Brio putih dong. Sama iPhone 17 Pro Max dong Om. Sama beliin saya apartemen dong Om di samping Novotel Om. Tuh om terayu tuh sama wanita. Ya walaupun wanitanya bukan Kapolda resmi yang ini nih. Ya, yang ini wanitanya ani-ani nih. Ya, tetap aja kerayu akhirnya dikeluarin duitnya. Begitulah curhatan umat ya. Naudzubillah min dalik. Ya kenapa? Ya karena emang dulu pongkolnya kita begitu. Ya. Laki-laki gampang terayu oleh istri dan istri gampang terayu oleh kemewahan yang diiming-imingi oleh syaitan. Tapi subhanallah ya, tentunya ini kita berbicara saat ini tentang watak kita dan sudah menjadi sunnatullah. Akan tetapi sosok seperti Nabi Adam adalah sosok yang Allah muliakan sehingga Allah terima taubatnya. Ya, Allah terima taubatnya. Sebagaimana dikatakan dalam banyak riwayat, hadzal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ali wa yatubu fihi ala akharin. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali atau menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa yatubu fihi ala akharin, dan Allah juga bukan hanya menerima taubat Nabi Adam. Di hari Asyura Allah terima taubat orang-orang lain. Siapapun itu yang mau bertaubat, bertaubatlah, perbanyaklah taubat di hari Asyura. Hathun linnasi ala tajdidi taubatin nasuhi fi yaumi Asyura. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib terkait Allah menerima taubat orang-orang lain selain para nabi, ya, itu adalah ajakan atau apa namanya? Hathun itu artinya motivasi, ya. Motivasi untuk yang lain agar memperbaharui taubat nasuhnya, ya, pada hari Asyura. Wa tarjiyatun liqabuli taubati mimman taba fihi ilallahi azza wa jalla min dunubi. Ini juga menjadi bentuk harapan bahwa orang yang taubat di hari Asyura besar potensinya diterima oleh Allah. Kama taba fihi ala man qablahum, sebagaimana Allah terima orang-orang sebelum mereka. Wa qad qala Allah taala an Adam, sebagaimana Allah sampaikan bagaimana Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Apa kata Allah? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat. Nabi Adam menerima dari Allah Subhanahu wa taala sigoh taubat. Ya. Apa sigoh taubatnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tolong ajarin, Masya Allah, baiknya Allah luar biasa. Hambanya melakukan sebuah pelanggaran, udah nggak diambekin aja langsung oleh Allah, dikasih cara untuk bertaubat. Nih lo kalau mau taubat nih baca ini, kalau mau diampuni kesalahan kamu nih baca ini. Dibacalah oleh Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya apa? Fataba alaih. Allah terima taubatnya Nabi Adam. Ya. Kemudian Nabi Nuh, apa taubatnya atau apa redaksi taubatnya? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Musa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, Nabi Dhunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, itu kalau kita baca, Masya Allah, manfaat dan faedahnya luar biasa. Ya. Dan terakhir sebuah kabar gembira bagi kita, i'tiraful mudhnibi bidzambihi ma'an nadami alaihi taubatun maqbulah.
Pengakuan seorang hamba atas dosa-dosa yang dia lakukan disertai dengan penyesalan, ini adalah taubat yang digaransi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah kasih kabar gembira tentang garansi penerimaan taubat tersebut. Wa akharuna tarafu bidzambihim, dan orang-orang yang lain mengakui kesalahan-kesalahan mereka. I'tarafu bidzunubihim, dosa-dosa mereka akui. Khalatu amalan shaliha wa akhara sayyi'a, mereka mix, mereka campur amal soleh sama amal buruk. Bangun pagi, berangkat sholat subuh di Masjid Al-Barakah, ngaji, duduk anteng, Masya Allah. Begitu turun, ngelihat perempuan pakai legging, matanya melotot sampai nggak kelihatan. Ini orang yang nyampur aduk antara amal soleh dengan amal toleh. Ya. Soleh itu artinya amal yang layak dilakukan seorang mukmin. Toleh itu artinya nggak pantas. Bahasa Arab itu. Toleh itu artinya tidak pantas dilakukan seorang mukmin. Nah, yang kayak begini nge-mix begini, buru deh tobat. Asallahu an yatuba alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka selagi mereka mau ngelakuin yang pertama tadi, ya. Wa akharuna atarafu bidunubihim, ngaku ke Allah, ya Allah, iya hari ini saya dan kemarin juga sering ngegado-gado, ya, antara amal baik dan amal buruk. Wallahu a'lam bissawab.